98,0 Radio Sonora Surabaya. This is your station for news, traffic, and music, part of KG Radio Network. Assalamualaikum, selamat pagi, sahabat Sonora. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Sehat adalah hal yang paling banyak diidamkan oleh setiap orang di masa pandemi ini. Sembari Anda tetap berikhtiar agar kita tetap dalam kondisi sehat, saya harapkan Anda juga tetap produktif dengan apapun situasi yang saat ini sedang Anda jalani. Jam 10 tepat setiap hari Senin, waktunya kita belajar banyak tentang dunia parenting di program acara Parenting Talk. Hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Saya Andre Komarudin yang akan memandu program acara ini selama 1 jam ke depan. Dan tentu saja saya Andre tidak sendiri, tetapi saya juga ditemani oleh dua narasumber kami. Satu narasumber yang selalu hadir menjadi narasumber tetap di program ini, dan satunya lagi adalah narasumber tamu yang luar biasa. Saya sapa dulu. Yang pertama ada narasumber tetap kami, ada seorang yang sangat luar biasa, selalu dengan semangat yang luar biasa. Kalau Anda tidak percaya, beliau pasti akan menyapa Anda dengan semangat. Saya perkenalkan, Candidate Dr. Titis Tata, MMCT NNLP CPSTF, founder dari Talenta Coaching and Training Center. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Juga selamat pagi Mas Andre, Pak Arsyad. Semangat pagi, salam potensi talenta. Semangat, semangat, semangat. Semangatnya Bu Titis triple loh. Kalau yang lain tuh semangat biasanya double, beliau triple. Semangat, semangat, semangat. Kurang pangkat 3 itu sudah ya, bukan pangkat 2 lagi. Jadi sudah luar biasa. Saya sapa juga karena kami tersambung via Skype, selain bersama dengan narasumber tetap kami, ada narasumber tamu juga, Bapak Arsyad Pratomo ST. Assalamualaikum Pak Asad. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, Pak Andre, Bu Titis. Keren tadi ya, semangatnya Bu Titis bisa 3 kali gitu ya. Baik. Selamat pagi Pak Andre. Sedikit cerita saja sebelum saya memperkenalkan sosok narasumber tamu saya. Jadi ceritanya kami bertiga ada di tempat yang terpisah ya. Saya siaran di Studio Sonora, Bu Titis kebetulan ada di kantor gubernur di Jalan Pahlawan, sedangkan Pak Asad ini juga ada di tempat yang berbeda di daerah Surabaya juga di kantor beliau. Tapi tidak masalah, kita bersyukur karena kita bertiga bisa terhubung melalui teknologi ya. Baik, Bapak Asad Pratomo ST, siapakah beliau? Beliau ini sahabat Sonora adalah founder Nusantara Trainer Learning Center Safety and Technical Training ya. Beliau ini sahabat Sonora juga punya prestasi yang luar biasa juga di bidang dunia edukasi atau parenting, yaitu sebagai ketua LSP LDPNT. Kalau Anda bingung apa itu LDPNT, ini singkatan dari Lembaga Diklat Profesi Nusantara Tracer. Nah, Tracer ini juga ada singkatannya lagi, Training, Supplier, dan juga Services. Training, technical safety, supplier nih alat bantu angkat, services jasa tenaga kerja ahli, spesialis di bidang safety ya, dan juga Zero Accident Award. Beliau sudah mendapatkan berbagai penghargaan untuk itu ya. Baik, hari ini kita ngobrol tentang menanamkan budaya positif pada anak. Saya juga yakin narasumber tamu yang dihadirkan oleh Bu Titis ini pas untuk ngebahas topik ini terkait dengan background beliau juga. Kaitannya dengan keselamatan kerja, pasti harus budaya positif juga di dalamnya yang harus tertanam gitu kan. Yes. Tapi untuk konteks pembicaraan kali ini kita bahas terkait dengan dunia anak. Baik, Bu Titis mungkin bisa sedikit cerita Bu, kenapa di episode kali ini kita membahas tentang menanamkan budaya positif pada anak. Latar belakangnya apa Bu? Monggo Bu Titis. Terima kasih Mas Andre. Mungkin hari ini jaringannya agak kurang oke. Nanti kalau misal Mas Andre melihat jaringan saya kurang pas, bisa langsung switch ke Pak Arsyad aja ya. Jadi sahabat kita bersama
yang luar biasa Pak Arsyad hari ini akan sharing ilmu beliau, pengalaman beliau dikaitkan dengan pekerjaan beliau dan terutama di wilayah terbaik beliau adalah di wilayah keluarga. Kenapa kita sama-sama mau angkat tentang bagaimana positif ini menjadi suatu edukasi yang sangat tepat buat anak, apalagi saat ini. Kita mau ngambil satu case yang hari ini mungkin jadi isu yang sangat luar biasa, bagaimana seorang ibu tega untuk melakukan menyakiti ya anaknya sampai meninggal hanya karena nggak bisa mengajarkan metode online. Betul. Memang ini masalah yang jamak saat ini karena orang tua semuanya harus mengajar sendiri anak-anaknya di rumah, mengikuti video ya, syuting, memperhatikan silabus gitu ya, RPS atau metode pembelajaran yang semuanya biasanya dilakukan oleh orang yang guru-guru yang expert, yang memang guru-guru yang secara edukasi juga sudah belajar itu lama dan lain-lain. Nah, orang tua memang dengan keterbatasannya tidak gampang beradaptasi di situasi ini. Kalau yang memang tua yang punya kesabaran yang luar biasa, sesusah apapun akan fast learner, akan belajar dengan cepat gitu ya. Tapi kalau orang tua yang memang dia temperamental, nggak sabaran, yang disalahkan bukan dirinya yang nggak mampu beradaptasi, tapi anaknya yang nggak pinter gitu ya, atau anaknya yang nggak bisa menyesuaikan. Ini yang oleh sebab itu, sahabat Sonora yang mungkin merasakan hal yang sama, hari ini kita akan mendapatkan tips ya, metode bagaimana merubah mindset kita agar kita menjadi orang tua yang positif dan anak kita juga menjadi positif. Baik ya. Baik, saya langsung ke Pak Asad nih. Bapak menanamkan budaya positif pada anak. Tentu saja bukan pekerjaan gampang, jangankan pada anak. Diri kita sendiri saja effortnya sudah luar biasa sebagai orang dewasa gitu kan. Ya. Tapi itu pasti bisa dilakukan. Nah, pastinya ada step-step dulu, Pak, untuk menuju agar menjadi sebuah habit atau budaya positif pada anak kita. Step pertama, ini bisa dilakukan dengan cara apa, Pak? Iya, terima kasih Pak Andre. Jadi gini, ini berdasarkan hasil dari beberapa saya belajar ya dari guru-guru hebat ya di Indonesia gitu. Nah, ini saya praktekkan terlebih kepada anak saya pribadi. Nah, kalau di step ini saya mengelompokkannya menjadi ada 5 ya. Yang pertama itu adalah dengan kekuatan pikiran, Pak Andri. Baik. Nah, itu step yang pertama. Yang kedua itu stepnya ada dengan berlatih kata. Jadi kita harus berlatih kata-kata yang mengandung vibrasi positif. Kemudian yang ketiga kita menanamkan mimpi kepada anak. Jadi kita bangun impiannya supaya dia punya mimpi yang baik, punya cita-cita yang baik. Nah, kemudian yang keempat saya beri nama ini namanya walk the talk. Jadi kita melakukan apa yang kita sampaikan, yang kita ceritakan itu kita lakukan. Baik. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling dahsyat adalah doa, Pak Andri. Nah, doa ini peran yang paling keren itu kalau kita sudah pasrah, kita ikhlas, kita serahkan semua kepada Tuhan, insya Allah hasilnya akan baik, hasilnya akan bagus. Dan itu kita pasti. Ke yang pertama, kekuatan pikiran, Pak Asad. Ya. Ini bagaimana maksudnya dan bagaimana pelaksanaannya, Pak? Iya, jadi gini, untuk yang kekuatan pikiran, jadi kita memang sebagai orang tua, memang startnya harus dari kita sendiri ya. Jadi pikiran kita itu merupakan alat yang luar biasa. Jadi di sana itu merupakan rahasia dari kesuksesan. Di mana setiap hari pikiran kita itu berpikir 60.000 kali setiap harinya. Jadi 60.000 kali. 60.000 kali? Yes, setiap harinya. Satu hari itu, Pak Asad? Ya, betul. Saya kok nggak pernah ngitung ya, saya pikir berapa kali sekali. Iya, nggak sampai ngitung ya. Gitu. Nah, karena berpikir 60.000 kali setiap hari, itu di dalam sehari itu pasti ada pikiran yang positif dan ada yang negatif. Itu pasti kita. Nah, dan itu adalah menjadi proyeksi dari diri kita. Jadi kalau kita berpikir positif,
maka hasilnya akan positif. Tapi kalau kita berpikirnya negatif, ya hasilnya negatif. Karena pada dasarnya gini, setiap pikiran itu adalah doa. Dan setiap doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Tuhan itu dikabulkan. Jadi kita harus berhati-hati dalam berpikir, karena setiap pikiran yang muncul itu pasti dikabulkan. Baik. Apa bentuk stimulus-stimulus nyata untuk membentuk kekuatan pikiran pada anak dalam rangka menanamkan budaya positif ini? Apakah melalui stimulus verbal atau visual atau gabungan keduanya? Gabungan keduanya ya. Yang pasti gini, kita harus start dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Kita harus berpikir bahwa kalau kita ada anak itu kita sudah berpikir bahwa anak ini bakal anak yang hebat, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha gitu. Jadi ini berdasarkan ini ya pengalaman saya. Saya punya ini ya guru di bidang safety. Beliau pensiunan Vice President Health and Safety di Pertamina. Jadi untuk menanamkan pikiran positif kepada anak, meskipun anak itu sudah kecil, itu ajak anak bicara sebagaimana dia akan menjadi orang yang besar, orang yang baik. Jadi it's okay kalau anak masih bayi, diajak omong aja, dan kita posisikan dia sebagai anak yang hebat, anak yang positif, anak yang baik. Itu akan merangsang otaknya, dan hasilnya itu saya praktekkan pada anak saya, dan hasilnya ternyata ya luar biasa. Anak ini menjadi lebih cepat bicara, kemudian pikirannya pun sudah positif, sudah baik. Jadi nggak waktu anak yang pertama itu yang sekarang usia 9 tahun itu kita ajak bicara tuh dengan hal-hal yang baik, dengan dia adalah orang besar, dia adalah orang yang hebat gitu. Hasilnya itu kalau mungkin sekarang itu dari ini ya, anak itu kalau baru lahir itu biasanya malam justru bangun. Kalau anak ini karena kita ajak bicara, anak baik ya tidurnya di malam hari, kalau pagi kita main-main kayak gitu. Akhirnya itu anak malamnya itu sangat tenang sekali tidurnya. Jadi nggak gangguin orang tuanya. Jadi ke papanya, ke mamanya aman itu. Justru pada saat siang dia bangun. Jadi gitu Pak Andri. Menanamkannya. Tapi betul, yang dibilang oleh Pak Arsyad ini saya ngalami sendiri. Jadi anak saya yang kedua ini usianya masih 10 bulan, ya. Karena kakaknya usia 4 tahun, jadi kalau bobo siang, anak dua ini dalam satu kamar pasti nggak akan bobo. Yang adiknya pengen main sama kakaknya, yang kakaknya juga jarak adiknya gitu kan, sampai mamanya bingung. Nah, suatu hari istri saya ini, ya namanya anak 10 bulan kan belum bisa ngomong, belum apa ya. Dipuk-puk-puk, punggungnya dielus-elus sambil diomong. Le, kalau anak pinter itu bubuk siang. Biar nanti kalau bangun sore, main lagi badannya kuat. Yang biasanya angel bubuk, itu bisa lelap bubuknya siang itu. Saya diceritain begitu tuh antara bingung dan nggak percaya ya, tapi betul, setelah dibuktikan, saya kan belum dapat ilmunya, tapi setelah Pak Arsyad dicerita memang ada korelasi stimulus bawah alam bawah sadar itu memang akan banyak pengaruhnya. Saya ke Bu Titis kali ini. Nah, Bu Titis, masalah yang paling dihadapi oleh orang tua adalah bagi orang tua yang idealismenya tidak kuat. Kadangkala tidak memikirkan hal ini sebagai suatu hal yang penting dalam membentuk karakter anak. Memberikan labeling yang positif kepada anak. Sometimes kita kan tidak pernah sadari manggil dut saking anak kita lucu kan, gitu kan. Kemudian cimpleng kadang gitu kan. Nah, sebenarnya ini kan labeling yang nggak oke. Saya pernah dimarahi oleh pasangan saya kebilang, ya namanya anak kecil kan kadang kan nakalnya udah nggak di luar kontrol sometimes ya. Saya bilang, kok nakal banget sih? Saya dimarahi sama pasangan saya. Pak,
jangan bilang gitu kan nak. Lah terus aku ngomong opo, saya bilang gitu kan. Kreatif banget ya kamu ya. Yes. Spirit banget kamu ya. Jadi saya mengingatkan bahasan ini kepada bahasan kita beberapa waktu yang lalu Bu Titis tentang konsep labeling dan pembentukan mindset pada anak untuk mendukung rasa percaya diri. Apakah ini memang ada korelasinya dengan kekuatan pikiran? Dan kalau berbicara tentang kekuatan pikiran, yang menjadi PR dulu ini kekuatan pikiran orang tuanya atau by doing anak juga sambil diproses. Bagaimana Bu Titis? Ya, sangat luar biasa ya tadi ya. Metode pertama yang disampaikan Pak Arsyad adalah kekuatan pikiran. Sebenarnya ini secara khusus semua keluarga harus melakukan, Mas Andre. Jadi dari zaman orang tuanya pacaran nih, kalau ingat kan biasanya kita jangan tinggalin aku ya. Nah, Iya. sebenarnya udah kalimatnya bukan jangan tinggalin, tapi sama aku terus ya selamanya atau seumur hidup kita sama ya. Sebenarnya itu artinya sama, akan terus bersama-sama terus, tapi tidak kata meninggalkan, itu yang negatif. Jadi sejak masa pacaran sebenarnya udah harus positif terus nih hubungannya dibentuk. Kemudian memiliki anak, ya ini dibangun bersama, disatukan visi dulu antara suami istri. Anak kita mau jadi seperti apa nih? Maunya bermanfaat atau maunya nanti jadi kebanggaan keluarga. Nah, terus dikatakan hal-hal seperti itu. Sehingga kalau tadi Pak Arsyad bilang kekuatan pikiran adalah yang sangat penting ya karena untuk membentuk ini gitu. Nanti anak-anaknya akan mengulang lagi sebenarnya ketika dia dewasa. Dulu aku waktu kecil kata mama aku tuh jagoan loh. Nah, itu kata jagoan akan terus nempel sama dia seterusnya gitu. Yes. Yang saya lihat di klien saya, kebanyakan yang anak yang pede, yang kepercayaan dirinya tinggi, itu sebenarnya kalau kita lihat kualitas anaknya mungkin biasa-biasa aja. Tapi yang membuat pede adalah labeling orang tuanya itu dari kecil udah kan. Sedangkan ada anak yang sebenarnya kualitasnya lebih tinggi, tapi nggak pernah diinduksi label yang positif. Dia minder. Padahal kalau secara bahan baku bagusan yang kedua ini gitu. Jadi penting banget bisa jadi yang bahan bakunya biasa-biasa aja jadi luar biasa hanya karena labeling yang pas. Oke. Ini agak sedikit melenceng dari pembahasan kita. Dalam arti masih ada kaitannya tapi dengan kekuatan pikiran. Saya cukup tergugah, cukup menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Titis terakhir kali ini ketika ada dua kondisi, satu anak sebenarnya punya potensi bagus tetapi karena labelingnya negatif membuat anak ini punya rasa minder. Kalau sudah kadung terjadi dan dia sudah kadung di posisi usia dewasa dan minder yang terjadi. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak dewasa yang sudah minder ini karena kesalahan orang tua dulu memberikan labeling? Siapa dulu yang mau menjawab nih? Pak Asad dulu mungkin ya? Bu Titis boleh ya? Monggo Pak Asad. Siap. Kalau gini Pak Andre, kalau dari saya, kalau memang itu sudah terjadi maka sebetulnya tidak ada kata terlambat ya. Jadi kita bisa lakukan sekarang juga. Kita start, kita harus mulai paksakan apa yang kita orang tua inginkan terhadap anak gitu. Jadi untuk jadi anak yang baik ya kita sebagai orang tua harus berubah duluan. Kita harus berubah dulu agar itu menjadi role model bagi anak bahwa oke, kalau orang tua saya baik, ini loh contoh yang baik buat saya. Jadi tidak ada kata terlambat, bisa kita lakukan sekarang karena bagi saya gini, tidak ada seorang pun dapat kembali dan memulai sesuatu dari yang baru, yang dari awal lagi. Tetapi siapapun bisa memulai dari sekarang dan membuat akhir yang baru. Menulis kisah baru dan menciptakan warisan abadi. Itu Pak Andre. Baik, kita sepakat di obrolan pertama ini membahas kekuatan pikirannya menjadi permasalahan utama adalah tidak konsistennya orang tua. Kemudian juga orang tua tidak bisa menjadi role model. Dan yang ketiga adalah orang tua memberikan labeling yang salah. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang menjadi permasalahan dalam membentuk kekuatan pikiran itu adalah tiga itu tadi dalam pola asuh anak kita. Baik, karena kita udah tahu sahabat Sonora, kalau kekuatan pikiran ini sudah terbentuk, nah ini step selanjutnya ya, agar bisa menanamkan budaya positif
harus juga mengupayakan menanamkan impian. Nah, ini korelasinya bagaimana Pak Saad? Mungkin bisa dijelaskan. Setelah kekuatan pikiran, kok langkah selanjutnya menanamkan mimpi? Yes, jadi gini, menanamkan mimpi itu penting banget ya. Jadi karena mimpi itu merupakan tujuannya, Pak Andre. Jadi kita harus sudah menanamkan kepada anak-anak kita apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dia harapkan, dan itu kita yakinkan kepada mereka bahwa itu bisa diraih. Nah, ini sedikit kisah ya anak saya. Jadi persis sebelum pandemi itu ada olimpiade sains ya, dia ikut dua, matematika sama sains. Kemudian si matematika nggak lolos nih, tapi si sains dia lolos gitu. Dia lolos, kemudian saya pesan tanamkan impian kepada anak saya yang pertama yang laki ya, namanya Al Satria. Jadi gimana Kak, lolos ini, jadi bisa lanjut ini terus ya? Iya Pak, lanjut Pak. Oke. Apa yang kamu inginkan? Jadi satu itu hadiahnya, kalau juara satu itu pergi dapat jalan-jalan ke Singapura Pak. Yang kedua itu ke Malaysia. Ketiga juga ke Malaysia. Oke, kakak bisa itu dapat semuanya. Bisa Pak. Aku pasti bisa dapat tuh hadiahnya. Tapi saya pingin yang nomor 2 Pak. Kenapa yang nomor 2? Iya, karena ke Singapura udah pernah jalan-jalan ke sana. Jadi saya pingin ke Malaysia, ke Legoland Pak. Oh oke, gitu. Begitu dia sampaikan itu, saya di kantor, saya cari foto Legoland tuh, saya cari searching, saya print, kemudian waktu pulang ke rumah saya kasih ke dia, Kak, ini fotonya Legoland, kakak pasti bisa ke sana, tempelin di kamar, ditempel sama dia. Jadi setiap hari itu sama dia visual, kelihat terus. Bangun pagi kelihat, oke, Legoland. Akhirnya yang terjadi Pak Andre, dia lolos yang tahapan keduanya. Dan tahapan ketiga yang terakhir beneran dia jadi juara 2 seperti targetnya dia ingin ke Malaysia. Itu yang kita harus tanamkan. Jadi kalau anak ingin apa, begitu anak saya bilang saya ingin Malaysia Pak, ke Legoland. Saya cari, saya tanamkan impian kepada dia. Ini dan saya visualkan. Itu yang akhirnya dia setiap hari dia lihat dan dia akhirnya berhasil tuh meraih apa yang dia cita-citakan. Menanamkan mimpi merupakan salah satu cara juga untuk memotivasi mewujudkan keinginan. Saya pindah ke Bu Titis. Bu Titis, kadang-kala cukup sumir dan cukup tipis membedakan menanamkan mimpi yang murni passion anak atau ambisi orang tua terhadap anak. Bagaimana nih Bu Titis? Ya, mungkin tadi Pak Asyad mungkin agak sedikit ke kiri sedikit Pak. Saya kurang kelihatan di layar. Oke. Nah, terima kasih Pak. Oke, ngomongin soal mimpi, tadi Pak Asyad benar-benar mendetailkan impian putra beliau gitu ya, sehingga itu akan terjadi sebenarnya berawal dari kekuatan pikiran yang hal-hal positif, kemudian lebih poinnya gitu. Kalau Mas Ali tadi nanya, ini keinginan anak apa orang tuanya? Menurut saya, as long as anaknya setuju, ini bisa jadi keinginan bersama gitu, karena komunitas keluarga itu kan merupakan harusnya yang ideal adalah dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anak dan orang tua. Jadi kalau outputnya itu satu destinasi ini anak oke, orang tua oke, berarti ini keputusan bersama. Gitu aja Mas Andre. Tapi kalau misalnya comes up dari anak, kemudian orang tua merasa itu oke, ya berarti sebenarnya ini yang lebih diutamakan. Gitu. Tapi kadang anak yang kurang inisiatif Mas Andre, ini juga kita nggak harus paksakan anak harus selalu punya ide. Nah itu kita sebagai orang tua bisa mengajukan ide. Bagaimana kalau kamu nanti ketika dewasa jadi pengusaha seperti papa? Nah, kita kasih gambaran-gambaran, kamu suka nggak? Gitu. Enggak maunya apa? Akademisi, nah, atau misalnya kantoran, atau mau apa? Nah kita bisa memberikan beberapa opsi untuk salah satunya. Baik. Yang tidak kalah penting bukan hanya bisa menanamkan mimpi untuk mewujudkan impiannya dan menjadi motivasinya dengan aneka macam stimulus tadi kayak visual, memberikan gambar, ditempel. Tapi yang paling penting yang tidak banyak dipahami oleh para orang tua adalah bagaimana ya
andai kata di posisi anak ini gagal menanamkan mimpinya, tetapi dia masih bisa tetap semangat. Nah, ini kan suatu hal yang nggak gampang juga untuk dilakukan. Pak Arsyad, sedikit sharing. Dalam kondisi anak udah menggebu-gebu, tapi tidak menutup kemungkinan pilihannya berhasil atau gagal kan. Kalau berhasil nggak masalah, satu frekuensi sejak awal. Tapi kalau gagal, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar si anak ini tetap konsisten memelihara mimpinya? Ya, oke. Kalau kita menanamkan pada saat impian tercapai, oke ya Pak Andre. Tapi kalau gagal, kita sebagai orang tua tetap memberikan motivasi ya kepada anak. Kalau saya sih seperti yang pertama tadi, kekuatan pikiran, bahwa anak itu kita ajak bicara dan kita posisikan dia sebagai orang besar. Jadi kalaupun dia di posisi gagal, yang saya lakukan biasa sama anak adalah saya ajak bicara sebagaimana saya memperlakukan dia sebagai orang yang besar, orang yang sukses gitu. It's okay Kak, nggak apa-apa. Ya, kalau sekarang belum berhasil, memang ini belum waktunya. Artinya kakak masih punya kesempatan ini untuk belajar lagi, untuk memperbaiki lagi. Supaya nextnya bukan hanya jadi juara 2, bisa jadi naik ke juara 1. Nah, itu yang saya lakukan Pak Andri. Jadi meskipun gagal, saya tetap ajak dia bicara sebagaimana dia orang dewasa, menanamkan semangat, dan setiap dari kegagalan itu pasti ada hal yang bisa dipelajari. Jadi karena dalam hidup sebetulnya ada dua, ada hal yang akan kita menangkan. Ya, yang pertama ya, ada hal yang akan kita menangkan. Yang kedua adalah ada hal yang akan menjadi pelajaran buat kita. Itu yang saya tanamkan sama anak. Baik, artinya ketika kita melakukan tahap kedua, menanamkan mimpian pada anak, sebenarnya ini sekaligus sebagai momen kita menakar kekuatan pikiran anak nih, progresnya sudah sampai mana dalam kondisi dia dihadapkan pada di luar ekspektasinya gitu ya. Misalnya kegagalan. Seperti apa respon anak? Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat langkah pertama yang sudah kita terapkan ke anak ini tentang kekuatan pikiran, sudah progresnya sampai apa, seperti bisa diukur melalui respon yang dikeluarkan si anak dalam menghadapi kegagalan. Kira-kira begitu ya Pak Asad ya? Yes Pak, begitu. Baik, Bu Titis, kenapa Bu? Ini juga penting dalam konsep pola asuh anak atau dia parenting, menanamkan pemahaman pada anak dalam hal dia tidak bisa mencapai impiannya dengan intervensi yang juga tetap positif, Bu. Silakan Bu Titis. Ya, bisa tolong diulangi lagi, Mas? Baik. Jaringan. Baik, Bu Titis, dalam pola asuh atau dunia parenting, kenapa kemampuan menghadapi kegagalan itu juga penting diajarkan pada anak? Oh ya, baik. Setiap kehidupan pasti memiliki batu-batu untuk jadi step pendewasaan ya Mas. Untuk itulah anak kita sampaikan bahwa masalah yang saat ini dihadapi di usianya sebenarnya memang harus dilewati karena nanti akan ada datang baru, hal-hal baru yang sifatnya membentuk kedewasaan dia. Sehingga kita harus terbiasa untuk tidak membantu. Sekiranya dia bisa mencari solusi sendiri. Baru kemudian kalau dia pentok, kemudian kita berikan beberapa opsi. Kemudian dia memilih dari opsi ini untuk dia nanti bertanggung jawab terhadap pilihan yang dia ambil. Caranya seperti itu Mas Andre. Sehingga biasa untuk mengambil keputusan sendiri, kemudian kalau ada resiko ya dia oke, memang ini resikonya saya udah tahu dari awal. Baik, saya ke Pak Asad. Ini diterapkan nggak Pak ketika Anda mencoba berkomunikasi dengan anak Anda tentang kondisi kegagalan itu? Apakah, saya ingin tahu respon anak Anda bagaimana setelah Anda jelaskan demikian? Apa sikap putra Anda? Responnya? Jadi kalau awal ya Pak Andre ya, dia terhadap kegagalan dia pasti sedih ya. Betul. Anak itu sedih. Tapi beriring jalannya waktu, saya tanamkan hal itu, termasuk tadi ya, seperti Bu Titis yang sampaikan, kita memberikan gambaran ada dua hasil nanti. Jadi kalau ada keberhasilan dan ada kegagalan.
Nah, resikonya, opsinya kalau pilih ini dia akan tanggung sendiri, dia akan tanggung jawab sendiri. Itu yang kami jelaskan, kami sampaikan kepada anak, dan dia juga melihat bagaimana orang tuanya. Nah, Oh, responnya bagaimana gitu ya? betul. Lah, jadi saya memberikan pembelajaran seperti ini kepada anak saya. Apapun yang terjadi itu merupakan yang terbaik. Saya dapat pelajaran itu dari Pak Nasrullah ya, penulis buku Dalam Magnet Rezeki. Jadi apapun yang terjadi, itu reaksi yang harus kita lakukan adalah kita paksakan untuk bilang bagus itu. Dahsyat, keren kayak gitu. Dan itu saya lakukan. Jadi waktu di mobil itu dari belakang ada motor itu nabrak, dar, itu kagetnya bukan main saya, tapi yang saya lakukan itu karena sudah mempelajari ilmunya, akhirnya reaksi saya dahsyat, mobilnya kena motor kak gitu. Dia akhirnya niru tuh. Oke. Jadi nextnya dia niru, gitu ya Pak. Iya. Jadi apapun yang jadi reaksinya kita paksakan untuk bagus, dahsyat gitu. Memang enggak mudah ya di awal-awal, tapi karena ini sudah hampir 2 tahun ya ilmu itu yang saya praktekkan. Anak sekarang udah mulai mengikuti, jadi apapun yang terjadi, dia jatuh, celana baru yang dibelikin mamanya, naik sepeda kemarin terakhir itu, naik sepeda sobek. Dia jatuh, celananya sobek tuh, dia pulang cuman ketawa aja. Mah, keren aku jatuh, celana barunya sobek gitu. Nah, itu anak sudah oke gitu, tapi mamanya itu mau, duh keren gimana ini celana baru coba. Tapi mamanya akhirnya ya sudahlah gitu. Itu Pak Andre. Baik. Pak Arsyad, ini sangat penting. Respon terhadap sebuah masalah itu menentukan tingkat emosi kita, gitu ya. Tadi Pak Arsyad bilang ya, karena Pak Arsyad sudah tahu ilmunya dan berlatih. Sepertinya ini juga penting untuk diterapkan dalam hal langkah menanamkan mimpi pada anak ini akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan, gitu ya Pak ya. Iya. Anda sebagai orang tua nggak usah bingung. Waduh, gimana nih Mas Andre? Saya sudah menanamkan mimpi pada anak saya, tapi hasilnya nggak oke. Pakai aja ilmunya Pak Arsyad, Bapak Ibu yang mendengarkan di rumah ya. Apa itu ya? Respon yang positif terhadap sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan Anda itu akan tetap mempertahankan positive thinking Anda. Akan tetap mempertahankan semangat anak Anda. Kira-kira begitu ya, Pak Arsyad ya? Betul, Pak. Baik. Obrolan kita semakin seru. Kekuatan pikiran, menanamkan mimpi. Nah, selanjutnya agar budaya positif ini ada pada kita adalah berlatih kata. Tapi akan kita bahas nanti di segmen selanjutnya. Sahabat Sonora, jangan kemana-mana. Tetap di program acara Parenting Talk, hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Radio Sonora FM 98 Surabaya, this is your station for news, traffic, and music, part of KG Radio Network. Saya Andre Komarudin, masih menemani Anda di segmen kedua program acara Parenting Talk, hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center yang hadir setiap hari Senin jam 10 sampai jam 11. Dan saya masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Ibu Titis Tata, founder dari Talenta Coaching and Training Center, dan juga ada Bapak Arsyad Pratomo ST ya. Beliau adalah founder Nusantara Tracer Learning Center Safety and Technical Training. Kita masih membahas tentang menanamkan budaya positif pada anak. Terlalu idealis bahasanya Mas Andre. Emang bisa? Bisa. Tadi kita ngobrol udah di segmen pertama 2 langkah sudah kita lakukan ya. Kekuatan pikiran, menanamkan mimpi. Saya sedikit review. Kekuatan pikiran ini ya bentuk pendekatannya Anda bisa memberikan labeling yang positif agar anak tetap konsisten punya kekuatan pikirannya. Kemudian Anda juga harus menjadi project pilot bagi si anak, contoh nyata ya, role model. Kalau Anda sudah punya pikiran positif, anak pasti punya pikiran positif. Jangan sampai anak Anda sudah positif, Anda sedikit-sedikit ngeluh sebagai orang tua, nggak nyambung frekuensinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian menanamkan mimpi. Menanamkan mimpi ini bukan berarti tidak ada masalah juga, walaupun sedikit effort untuk mewujudkannya. Cara paling gampang adalah memberikan stimulus yang nyata dalam bentuk visual bagaimana anak itu bisa mewujudkan mimpinya, ya. Kemudian dalam hal
dia tidak bisa berhasil mewujudkan mimpinya, ada solusi lagi yang bisa dijalankan oleh orang tua, yaitu tetap menjaga perasaan dan semangatnya dengan respon yang positif. Baik, yang ketiga, berlatih kata. Ini maksudnya gimana? Apakah orang tua yang harus berlatih memilih kata yang pas untuk memberikan intervensi pada anak? Atau bagaimana sebenarnya Pak Arsyad? Yes, Pak Andre, untuk yang berlatih kata, persis yang Pak Andre katakan, ini artinya gini, segala sesuatu memang sumbernya harus dari orang tua dulu ya, sebelum masuk ke anak, sebelum kita tanam kepada anak. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa alam bawah sadar itu Pak Andre, itu keren banget tuh. Nah, di alam bawah sadar dia tidak mengenal kata negasi, jadi kata jangan, kata tidak itu mereka tidak mengenal tuh. Yang tahu adalah di belakangnya. Jadi misalnya kalau saya bilang jangan nakal, jangan nakal itu yang tertangkap di alam bawah sadar adalah nakalnya. Sedangkan kata jangan itu nggak ketangkep itu Pak Andre. Betul, itu saya alami persis ketika anak saya agak sedikit kurang memperhatikan perintah. Saya bilang jangan naik, anak saya malah naik. Malah naik, itu kayak malah disuruh Pak Andre. Jadi itu kalau kenapa ya bisa terjadi seperti itu ya? Itulah alam bawah sadar itu dia tidak mengenali kata negasi itu jangan, tidak, belum itu enggak mengenal Pak Andre. Jadi ini hanya terjadi pada anak saja atau orang dewasa juga mengalami situasi yang sama? Termasuk orang dewasa, termasuk kita orang dewasa. Nah, ini sebabnya itu kita harus mulai dari diri kita sendiri selaku orang tua ya, sebelum kita tanamkan kepada anak. Jadi seperti ini, anak saya waktu sekolah, kalau saya antar sekolah dia itu dulu sebelum mengetahui ini, saya itu kalau begitu turun sampai sekolahnya dia turun salim cium tangan, itu yang saya pesankan gini, oke Kak, hati-hati ya, jangan nakal ya, gitu. Nah, yang terjadi adalah dalam 1 tahun saya 3 kali dipanggil oleh gurunya, karena dia mengganggu teman-temannya gitu. Nah, setelah jadi malah 3 kali saya dipanggil. Begitu saya menyadari itu, oh ternyata memang selama ini yang saya sendiri yang menanamkan kepada anak saya bahwa kata nakal itu tadi, akhirnya yang terjadi dia nakal. Akhirnya begitu mengetahui, saya rubah Pak Andre. Jadi kalau sampai sekolah itu yang saya pesankan gini, oke Kak, salam, assalamualaikum, oke. Jadi anak yang baik sama teman, yang baik sama guru. Oke, setuju Pak. Setiap hari saya tanamkan seperti itu. Dan ternyata dalam 6 bulan, saya kaget Pak Andre, ternyata dia itu mendapat piala penghargaan sebagai siswa komunikator di kelasnya. Jadi kalau ada acara, dia naik panggung itu jadi komunikator. Oke, teman-teman dalam sekolahnya sekolah Islam ya, jadi bahasa Arab itu. Ayo kita berkumpul gitu. Wah, saya kaget tuh. Loh, kok bisa jadi komunikator ya anak ini gitu. Nah, itu ternyata pilihan kata itu tertanam pada anak. Pada saat saya bilang jangan nakal, yang jadi saya dipanggil 3 kali oleh gurunya. Tapi begitu saya rubah menjadi Kak yang baik sama guru, yang baik sama teman. Dia menjadi siswa berprestasi, dapat piala penghargaan sebagai siswa komunikator. Keren Pak Andre. Ini penting. Ketika orang tua itu tidak pintar memilih kata yang akan dikomunikasikan kepada anaknya, membuat orang tua sebenarnya extra effort ya. Punya tenaga harus ekstra agar anak manut gitu ya sama kita ya. Makanya banyak kasus kenapa sampai ada mama yang teriak-teriak pada anak gitu kan, tapi anaknya tetap tidak mau mematuhi. Sebenarnya yang salah di sini adalah pola komunikasinya. Pemilihan kata yang nggak tepat, juga penyampaian intonasinya juga tidak tepat. Nah, ini pentingnya memang memilih kata. Saya ke Bu Titis. Bu Titis, fenomena yang tadi saya bilang, banyak mama-mama yang harus teriak-teriak dan melarang anaknya, tapi anaknya tambah nggak manut. Apakah ini memang bagian dari kesalahan orang tua dalam menerapkan kemampuan berkomunikasi dan memilih kata pada anak, Bu Titis? Solusinya pakai alat bantu, Mas Andre. Jadi nggak semua seperti Pak Arsyad yang begitu komunikatif, juga seorang guru dengan yang selalu terus belajar gitu ya, bahkan beliau terinspirasi dari Pak Nasrullah, Pak Ari Ginanjar, itu kan luar biasa sekali kalau orang tua ideal banget ya.
Nah, Heeh. mungkin pendengar Sonora ini mungkin, waduh, kalau saya kayaknya nggak suka baca buku gitu, atau misalnya punya role model yang sehebat-hebat itu, pakai alat bantu. Jadi alat Apa itu? bantu kita menuliskan kata-kata bijak, kata-kata baik di seluruh sudut rumah kita gitu. Mhm. Aja di internet gitu, kata-kata keluarga gitu ya, kata-kata positif untuk keluarga, tempel tuh di kamar, di depan pintu anak, di depan pintu masuk gitu ya. Selamat masuk sayang, atau hari ini adalah hari yang indah bagi kita bersama gitu. Atau Mhm. kesabaran adalah kunci dari kesuksesan gitu. Atau misalnya anak terbaik adalah anak yang selalu positif. Nah, itu kata-kata yang bisa dicari di Google, jadi nggak ada Mhm. alasan kalau orang Mhm. tua kata-kata, karena kita dan itu kan sifatnya terus-menerus ya, kalau udah ditempel itu kan kita nggak perlu melakukan pengulangan. Jadi misalnya Mhm. mungkin berapa bulan sekali baru ganti "Have a beautiful day". Nah, itu kan sebenarnya situasi rumah juga jadi adem, anak juga Iya. nggak perlu Mhm. komunikasinya nggak segampang dengan seperti kita, ya itu bisa dengan melihat itu udah anak juga akan turun sendiri tuh emosinya, tidak akan pasti beda hasilnya ke anak kalau environment-nya, lingkungan di rumah udah dibentuk dengan seperti ini. Atau misalnya kalau dari sudut agama mungkin bisa diletakkan ayat-ayat suci gitu ya, atau misalnya sesuai agama masing-masing ya, atau misalnya ada sudut tempat ibadah yang memang Mhm. jauh lebih diperhatikan, lebih sering dibersihkan, kemudian lampu-lampunya diterangkan, sehingga anak itu menjadi sudut favorit anak-anak kita. Sehingga ketika sama-sama belum sinkron, yang satu dari luar masih habis emosi, orang tua juga Ah. pulang capek, masing-masing ketika melihat sudut itu, sholat dulu atau wudhu dulu, udah dingin dengan sendirinya, jadi ngobrolnya asik-asik aja gitu. Iya. Cukup cukup aplikatif tips dari Bu Titis ini, sahabat Sonora. Ada baiknya memang rumah itu dijadikan tempat yang nyaman, karena kalau kita di luar, kita dulu terpapar macam-macam, sudah pikiran terpapar, fisik terpapar, hati juga terpapar gitu ya. Kita pinginnya begitu masuk rumah, semua itu kembali ke titik nol, semua itu kembali netral gitu kan. Karena itu kalau sampai ada kasus orang tua dari luar sampai rumah, anak manja pada orang tua yang baru datang, sebenarnya hal yang wajar. Tapi karena ayahnya atau orang tuanya ini sudah terbawa permasalahan dari luar rumah, itu direspon dengan emosional dan membuat trauma bagi si anak. Nah, ini juga salah satu contoh yang kerap terjadi. Jadi memang kemampuan melatih kata bagi orang tua dan kemampuan orang tua untuk mereduksi emosionalnya seminim mungkin itu merupakan cara yang juga bisa Anda terapkan untuk menanamkan budaya positif pada anak. Saya setuju dengan yang Bu Titis tadi usulkan, tempel tuh kata-kata positif. Iya. Itu kayaknya menjadi mood booster banget gitu ya. Kita habis bertengkar sama teman kerja, begitu masuk ke rumah lihat tulisan itu, senyum dong dengan merengut, kayak kita disadarkan gitu loh ya. Iya. Oh, iya juga ya, ngapain? Aku bukan di kantor, aku sudah di rumah. Orang rumah nggak ngerti masalahku. Aku berangkat kerja tadi happy, pulang kerja, ya harusnya aku juga happy karena taunya orang rumah seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Bu Titis dan juga Pak Ashad. Iya. Ayah baik adalah yang selalu bilang iya ketika anaknya minta mainan, dan selalu bilang iya ketika istri minta belanja. Nah, itu Iya. harus Sip. Kalau itu sama istri saya langsung ditempeli quote lagi di depannya gitu ya. Apa itu Pak Andre? Ayah yang baik adalah yang menyenangkan istrinya dan anaknya. Ayah baik adalah ayah yang selalu menuruti keinginan istri dan anaknya gitu. Jadi ada Iya. penekanan untuk mewujudkan quote istri gitu ya, kira-kira begitu. Walaupun istri ikutnya itu nggak meminta secara langsung, tetapi dia memberikan penekanan gitu ya. Baik, sekali lagi kemampuan ayah juga boleh punya quote sendiri, Mas, gitu. gimana tuh? Oh, boleh Yang ya? baik, nggak suka ngomel, atau pakai kata positif ya, istri yang baik adalah yang selalu tersenyum, anak yang terbaik adalah yang nurut. Boleh, masing-masing punya quote masing-masing, punya jati masing-masing, boleh. Wah, luar biasa sekali. Daripada di rumah Anda hanya ada gambar-gambar yang membuat Anda emosi jiwa, misalnya kita sudah marah, ada lukisan berwarna merah banget, itu otomatis menambah esensi marah kita gitu ya. Bikin kata-kata yang adem yang bisa membuat kita itu apa ya, kembali nyaman gitulah, kira-kira seperti itu. Berlatih kata.
memilih kata. Itu juga penting sahabat Sona untuk mewujudkan budaya positif pada anak kita. Kita ke step selanjutnya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana menanamkan budaya positif pada anak adalah walk the talk. Nah, ini maksudnya gimana Pak Sat? Bisa dijelaskan Bapak? Iya, oke. Kalau walk the talk ini kalau menurut saya cara yang paling sederhana ya, yang paling apa ya? Ngomongnya gampang, Pak Andri, tapi pelaksanaannya ini yang mungkin nggak ringan ya, nggak gampang ya buat kita selaku orang tua. Jadi walk the talk itu kalau kita nasehatin anak misalnya gini ya, Kak, ayo sudah adzan nih, ayo berangkat sholat segera gitu. Nah itu kita nggak hanya mengucapkan aja, minta anak untuk berdiri, sudah ada adzan, bangun, segera sholat gitu. Tapi kita sebagai orang tua juga harus ngasih contoh dalam bentuk perbuatan. Nah itu Pak Andre. Jadi nggak hanya menyampaikan pesannya, tapi kita sendiri juga harus melakukan. Jadi oke, Kak, adzan nih, yuk sholat gitu. Jadi kita ajak bareng-bareng. Itu yang walk the talk itu adalah apa yang kita sampaikan itu maka wajib kita lakukan. Jadi nggak hanya sekedar nasihat, tapi kita implementasikan dalam perbuatan. Dengan begitu anak akan menyontoh nih. Karena anak itu kan peniru paling unggul ya. Betul. Dia duplikasinya luar biasa. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya dia pasti tiru tuh. Dia pasti lakukan kayak gitu. Dia pasti lakukan. Nah, itulah walk the talk. Itu yang harus kita lakukan. Bu Titis, kenapa perilaku orang tua menjadi contoh ini sangat penting bagi anak kita gitu, dan ini menjadi poin dari segalanya, Bu Titis? Ya, ini mungkin step yang mungkin agak yang memang menjadi PR yang cukup berat ya bagi orang tua, karena kan tidak ada orang tua yang sempurna, tapi ketika sudah memutuskan jadi orang tua, harus yang ditampilkan adalah orang tua ideal, orang tua idaman semua anak gitu. Jadi seperti kita punya dua ego ya. Jadi orang sebenarnya ada lebih dari 2 ego, ada 5 atau 15. Pak Asyad mungkin sangat paham tentang ini. Jadi ada ego atau bagian diri kita sebagai kita yang bekerja, misalnya saya ya sebagai istri, sebagai wanita karir, kemudian sebagai diri saya sendiri gitu ya. Saya sukanya apa, tapi begitu saya sebagai ibu, nah, ini harus sesempurna mungkin kita tampilkan dengan perilaku. Nah, itu memang kita mesti tes anak kita gitu. Kamu sosok ibu idaman itu yang seperti apa? Kadang beda-beda. Itu yang mesti kita samakan persepsinya. Nanti kita pikir ibu ideal itu ibu yang sabar. Ternyata anak kita, "Ma, kayak itu dong, kayak mamanya temanku dong." Iya. Iya, agak kadang-kadang strong gitu loh, Ma. Jadi nggak selalu aku terus yang mikir. Jadi persepsi ideal orang tua itu harus ditanyakan sama anak-anak ini pengennya kayak apa. Nanti bisa perjalanan ganti lagi nih anak gitu. Yang tuh, Mama kok gitu suka apa waktunya nggak ada buat aku, waktunya yang banyak dong Ma. Nanti kita kasih waktu yang tiba-tiba ketika dia udah agak gede, Ma aku tuh suka mama yang kayak dulu loh, yang apa namanya keren banget tuh, kantoran, suka keluar negeri misalnya atau traveling kemana aku ikut, aku bisa belajar banyak dari mama. Nah, jadi selalu recalculate lagi. Itu dalam keluarga sih, tidak hanya orang tua ke anak ke orang tua, tapi juga ke pasangan. Jadi kita selalu menanyakan, kamu kalau ada yang kurang pas dengan aku, kamu minta di-adjust kayak apa, disesuaikan seperti apa, bilang ya nak, gitu. Baik. Setiap step ini sampai di step walk the talk ini pasti punya problem ya. Tadi kekuatan pikiran punya problem, punya masalah lah dalam penerapannya. Tapi bisa dihandle dengan metode ini. Sama hingga walk the talk pun permasalahan yang paling kerap dihadapi adalah konsistensi orang tua untuk melakukan menjadi sosok pencontoh bagi si anak. Dalam kondisi kebiasaan itu akhirnya terkendala karena suatu kondisi orang tua yang tidak mungkin. Misalnya, biasanya maghrib ayahnya sama si anak nih sholat jemaah, tapi karena satu hal ayah nggak bisa pulang maghrib itu, dan anak menanyakan, kok ayah nggak pulang, kok nggak sholat bareng, apa
ini sekali lagi pada pemilihan kata akhirnya ya ujung-ujungnya ya untuk memahamkan anak, tapi pemilihan kata yang tetap memberikan pemahaman dan positif. Pernah nggak Pak Arsyad mengalami situasi seperti itu? Apa yang Anda polakan dan sudah Anda bentuk menjadi sebuah kebiasaan dari walk the talk Anda, kemudian sometimes Anda nggak bisa melakukannya dan anak menanyakannya. Iya, pernah Pak Andre. Persis seperti yang Pak Andre sampaikan tadi ya. Saya kan selalu minta anak, oke Kak, begitu maghrib segera sholat jamaah ke masjid. Tapi di kondisi pandemi kan akhirnya saya larang tuh di rumah tuh sholat jamaah sama mama ya sama adik gitu di rumah gitu. Tapi saya sendiri belum pulang, ya dia juga Pak, kenapa Papa belum waktunya maghrib malah Papa belum pulang? Pulangnya malam lagi. Kadang kan sering ya pulang sampai jam 9 malam. Jadi maghrib, isya pun dia akhirnya sholat sendiri gitu. Nah, saya sih menjelaskan seperti keadaan apa adanya Pak Andri. Jadi saya jelaskan, saya ceritakan bahwa Papa itu punya kewajiban di dalam pekerjaan dan itu menjadi tanggung jawab yang Papa harus selesaikan sebelum ini semua Papa tinggalkan dari kantor dan pulang ke rumah. Gitu. Jadi secara tidak langsung saya pun menanamkan kepada anak bahwa kan ini anak laki-laki nih yang pertama tuh, bahwa itu juga akan menjadi ini ya tertanam pada dia. Oke, berarti kalau nanti suatu saat saya dewasa dan saya sudah bekerja, saya tidak bisa tuh meninggalkan tanggung jawab kalau memang itu belum selesai. Jadi saya harus selesaikan dan saya tanya. Itu yang saya sampaikan Pak Andre. Jadi apapun yang adanya, realitanya itu saya ceritakan kepada anak supaya dia juga mendapat pelajaran. Nah ini yang dulu ya di awal-awal pengalaman saya itu waktu dia masih kecil, masih baby, itu kan saya masih tinggal sama mertua tuh. Nah itu yang sering ya, mungkin masih ada ya tertanam oleh sampai sekarang ya dari orang tua kita ya. Jadi itu mertua kalau si anak kalau saya tinggal saya berangkat kerja itu dia nangis kan melihat papanya berangkat kerja. Betul. Nah itu karena digendong oleh mertua. Mertua itu selalu bilang gini, Papa cuma muter kok, Papa cuma muter aja nanti balik lagi. Paham. Nah itu ketika dewasa. Betul. Alasan itu yang dipakai. Iya. Jadi begitu saya berangkat karena ini mertua Pak Andri, saya ngomongnya sama istri, Ma, tolong bilang ini yo sama mama ya. Jadi diceritakan aja apa adanya. Apa adanya. Ya, jadi kalau papanya berangkat kerja, pulangnya itu nanti sore. Jadi ketemu papa itu sore. Nggak apa-apa, anak memang belum bisa bicara dan belum memahami. Tapi kita ajak seperti itu tadi, berkomunikasi secara ini ya, sebagaimana dia orang yang besar, orang yang paham gitu. Baik. Keterbukaan pada anak ini juga penting ya agar anak bisa memahami permasalahan orang tuanya kenapa tidak bisa melakukan sesuai yang anak inginkan. Kira-kira begitu ya. Baik. Langkah paling akhir, doa Pak Arsyad. Ini juga menjadi poin yang ya bisa dikatakan kita sudah berikhtiar sekeras mungkin ya agar anak kita punya budaya positif, tapi semuanya berujung pada doa. Nah, ini terkait dengan doa, ini poin pentingnya apa ini Pak Arsyad? Iya, doa ini menjadi kunci ya Pak Andri. Setelah kita berikhtiar dengan ada kekuatan pikiran, menanamkan mimpi, kemudian ada berlatih kata, doa ini adalah kata kuncinya. Di mana dari semua ikhtiar kita itu kita kembalikan kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa kita sudah melakukannya. Seperti di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 kan itu, bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib umatnya jika umatnya tidak mau berikhtiar itu. Nah, itu doa. Jadi kalau saya Pak Andre di doa itu saya jadikan gini, D-nya itu direction atau arah, kemudian O-nya itu obedience atau ketaatan, kepatuhan, yang A itu acceptance, baru kita bisa terima. Jadi doa itu penting banget karena di sana kita akan mendapat arah yang baik, arah yang bagus, dan kita patuh sama Tuhan, baru kita akan menerima hasilnya. Itu Pak Andre. Ini sudah di penghujung acara kita karena waktunya nggak panjang. Saya ke Bu Titis, sekaligus Bu Titis membuat kesimpulan Bu dari apa yang kita obrolkan hingga jelang 1 jam ini. Menanamkan budaya positif pada anak, sulit atau enggak sebenarnya Bu Titis? Ya,
nanti akan ditutup Pak Asyad. Ditambahin sama Pak Asad ya. Oke. Mungkin kalau dari saya menambahkan sedikit saja bahwa yang hari ini kita dapatkan ilmu baru dari Pak Asyad adalah kita sebagai orang tua, sahabat Sonora yang mungkin hari ini punya banyak kegelisahan karena pandemi ini membuat kita jadi orang tua ekstra yang bertemu setiap hari 24 jam dengan anak-anak kita, kemudian dengan beban harus melakukan pengajaran pendidikan gitu, karena ini sudah 6 bulan nggak mungkin anak kita nggak belajar apa-apa. Harus mau menerima kurikulum sekolah, belajar lagi ya. Ada banyak orang tua yang sharing ke saya, Bu Titi, saya ini dulu aja sekolah itu nyantai Bu Titi, sekarang harus buat anak-anak gitu. Nggak apa-apa. Tadi Pak Asad bilang, kalau dulu ya dulu, kalau sekarang titiknya mulai startnya sekarang dan seterusnya. Jadi kita mulai belajar dari awal sekarang, jadi orang tua di posisi masing-masing dengan lebih baik. Baik. Dengan positif sesuai tema kita hari ini. Baik, Pak Asad, silakan konklusi atau kesimpulan dari apa yang kita obrolkan, menanamkan budaya positif pada anak. Sulit atau enggak Pak sebenarnya, jujur? Awal memang sulit Pak Andri, diperlukan komitmen kita sebagai orang tua. Saya sendiri pun ini ya merasakan bahwa itu memang tidak gampang, tidak mudah. Tapi dengan kondisi yang ada saat ini, itu memaksa diri saya untuk belajar. Jadi saya terus belajar, kemudian saya praktekkan, dan itu memang sudah menjadi tuntutan bahwa kita sebagai orang tua itu harus bisa menjadikan anak kita itu anak yang baik di kedepannya, anak yang soleh-soleha, karena itu akan menjadi jalan kita ya. Yang pertama bisa jadi jalan di dunia dan jalan di akhirat. Itu menolong banget itu buat kita nantinya. Terus belajar. Yang terakhir Pak, ini selalu menjadi challenge untuk setiap narasumber tamu kita ya di program acara ini. Kita semua ingin tahu nih, Pak Asyad Pratomo orangnya sangat tenang sekali, detail dalam memberikan pola asuh pada anaknya. Pasti prosesnya panjang, tidak seperti yang terlihat sekarang ya Pak Asyad ya. Pasti tidak segampang itu. Tapi saya ingin tahu, pedoman hidup seorang Asyad Pratomo apa Pak? Oke. Jadi saya itu ini, saya punya apa ya? Saya punya motivasi, saya punya kata-kata ya. Jadi hal yang paling indah dari masa sekarang adalah mengetahui adanya masa depan. Jadi tetaplah bergerak. Itu Pak Andre yang menjadikan saya saya sekarang hari ini di posisi ini dan saya tahu masa depan itu ada. Dan itu menjadikan saya semangat untuk tetap bergerak apapun yang terjadi. Baik. Ya. Lengkap sudah, Sahabat Sonora. Tidak ada kata sulit. Kalau Anda belum mencoba, kalau Anda ngomong sulit, saya malah bertanya, aneh Anda. Mau Anda aja belum nyoba, gimana bisa menilai sulit gitu ya. Sulit itu bisa Anda nilai setelah Anda mencobanya. Saya ke Bu Titis dan nanti ke Pak Pramono, Pak Asyad lagi. Bu Titis, ini berbicara tentang Talenta Coaching and Training Center. Bisa dijelaskan ke sahabat Sonora, ini lembaga apa sih Bu dan memberikan layanan jasa apa aja sih Bu Titis? Talenta Coaching and Training Center adalah lembaga training atau pelatihan life skill. Jadi kalau kita udah menyekolahkan anak kita di akademik itu lembaga penyerta. Jadi hal-hal di luar kurikulum pendidikan seperti pembentukan karakter gitu ya, seperti yang hari ini kita juga sharing temanya. Kemudian kita asah bakatnya ya di usia berapapun, anak mau dari usia balita sampai kuliah sekalipun, kita akan melakukan asesmen. Bisa jadi psikologi ya, kita punya beberapa alat tes di tim kami, ada psikolog, kemudian ada coach gitu ya. Untuk semuanya benar-benar mendetailkan bakatnya anak kita ini sebenarnya apa, sehingga dia nanti bisa mendapatkan karir maksimalnya dia, pekerjaan maksimal dia, usaha yang paling luar biasa bagi dia, yang sesuai dengan visi misinya hidup untuk gitu, Andre. Jadi tidak
kebahagiaan terhadap material, tapi juga kebahagiaan terhadap hidupnya dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Itu output anak-anak yang kita cetak sebagai bibit unggul Indonesia. Nah, di masa pandemi ini layanan konsultasi masih terus ada ya Bu ya, dibuka. Sahabat Sonora mendengarkan ini ingin apa istilahnya ya, ingin menggunakan Talenta Coaching and Training Center untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anaknya atau diri secara pribadi, bisa mengakses ke juru sambung apa? Ada kontak yang bisa di-share mungkin Bu Titis? Sebagai kontribusi kami terhadap Indonesia, kami membuka layanan free untuk konsultasi orang tua, mau tanya apapun tentang edukasi atau sharing gitu ya, bisa ke 08 123 6188 799. 08 123 6188 799. Baik, saya ke Pak Asad. Pak Asad ini kan juga seorang konsultan. Bisa di-share ke sahabat Sonora jasa apa yang ditawarkan untuk membantu sahabat Sonora kalau Pak Asad? Yes, oke. Terima kasih Pak Andri. Kalau di saya di Nusantara Tracer itu melengkapi apa yang telah dilakukan oleh Bu Titis tadi. Jadi kalau Bu Titis membekali secara soft skill-nya ya, kalau di kami di hard skill-nya Pak. Jadi pada saat anak sudah menjadi dewasa, kemudian mereka bekerja, itu pasti berhadapan dengan resiko. Nah, itulah peran kami. Kami memberikan pembinaan, memberikan pelatihan apa yang harus dilakukan kita sebagai orang bekerja, sebagai pekerja, sebagai tenaga kerja, itu agar senantiasa dalam kondisi selamat, dalam kondisi sehat, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada lingkungan. Itu yang saya lakukan. Jadi kami di keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian di tekniknya, jadi supaya orang paham dan tahu apa yang dilakukan dalam pekerjaannya, dan sehingga dia pulang berangkat kerja itu dengan sehat, selamat, pulang pun juga begitu dengan kondisi yang sehat dan selamat. Gitu Pak Andre. Baik, link kontak Pak yang bisa di-share untuk sahabat-sahabat yang mungkin ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Pak Asad. Boleh, untuk kontak bisa di nomor 081 332 396 117 atau bisa kunjungi website kami di www.nusantaratracer.com. Ibu Titis, Pak Asad, matur nuwun. Terima kasih. Luar biasa di sela kesibukan Anda berdua masih meluangkan waktu untuk sharing dan berbagi bersama sahabat Sonora. Saya secara pribadi dan juga mewakili manajemen Radio Sonora mengucapkan terima kasih banyak atas waktu luang Anda. Baik, sahabat Sonora, sampai di sini kebersamaan kita di program Parenting Talk. Tentu saja minggu depan kita punya topik yang berbeda dan juga bahasanya lebih menarik. Tidak ada kata cukup untuk belajar ilmu tentang menjadi orang tua. Anda bisa dapatkan ilmunya setiap hari Senin jam 10 pagi sampai jam 11 di program acara Parenting Talk. Saya Andre Komarudin pamit. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titis, Pak Asad, matur suwun. Matur suwun, Bu Titis. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk sharing, Pak Andre. Sama-sama Bapak. Selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Sehat semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.